Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barakah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Pada kesempatan pada sore hari ini, saya mau cerita tentang kisah seorang pemuda sakti yang ada di balik Pak Aksara Jawa Hanacaraka. Jadi dahulu kala ada seorang pemuda sakti bernama Aisaka yang berasal dari Pulau Majeti. Dia memiliki dua pengabdi yaitu Sembada dan Dora. Suatu hari Aisaka ini mau pergi ke sebuah kerajaan bernama Madangkamulan. Kerajaan itu terkenal karena rajanya yang memiliki kebiasaan memakan daging manusia. Sebelum pergi ke kerajaan tersebut, Aisaka ini nitipin satu keris pusakanya kepada salah satu pengabdinya yaitu Sembada yang tetap tinggal di Pulau Majeti. Dia juga minta salah satu pengabdinya yang satunya lagi buat ikut dia pergi ke kerajaan Madangkamulan. Sampai di kerajaan Madangkamulan ini, dia langsung menghadap ke rajanya yaitu Prabu Dewata Cengkar buat minta tanah seukuran dengan surban yang dia pakai. Itu tuh sebagai syarat atau jaminan kalau dia tuh siap jadiin santapan sang raja asalkan dia mendapatkan tanah yang dia mau. Raja pun ngaiyain dong permintaan si Aisaka ini. Nah terus rajanya mulai ngukur tanah yang diminta sama Aisaka. Saking fokusnya ngukur, raja ini tidak sadar kalau ternyata surban yang dia ukur tuh makin lama makin panjang sampai buat dia jatuh ke jurang, akhirnya mati. Nah mendengar kematian sang raja, rakyat-rakyat di sana tuh seneng dong. Siapa juga mau punya raja suka makan daging manusia gitu kan. Sebagai bentuk terima kasihnya, akhirnya dia minta Aisaka ini buat jadi raja di sana dan Aisaka pun mau. Setelah diangkat menjadi raja, Aisaka ini merintahin Dora buat balik ke Pulau Majeti buat ngambil keris pusakanya itu. Sampainya di Pulau Majeti, ternyata Sembada ini tidak mengasih kerisnya itu ke Dora karena dia nginget pesannya Aisaka buat nggak ngasih keris itu ke siapa-siapa kecuali kepada dirinya. Nah Dora ini tapi tetap bersikeras buat ngambil keris itu dengan alasan dia ini juga dapat perintah dari Aisaka. Tapi Sembada ini tetap tidak mengasih. Nah terus pokoknya mereka debat sampai akhirnya berantem. Akhirnya dua-duanya mati. Mendengar kematian kedua pengabdinya ini, Aisaka ini ngerasa bersalah. Akhirnya mengenang mereka berdua dengan membuatkan sebuah pantun Hanacaraka, yaitu Hanacaraka ada sebuah kisah. Data Sawala terjadi sebuah pertarungan, pada jayanya mereka sama-sama sakti, Maga Batanga, dan akhirnya semuanya mati. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.